Did what I had to do. Chola. Kita bahas kali ini berjudul Miss Bala. Mungkin dari kalian udah ada yang menonton karena film ini dirilis pada bulan Februari tahun 2019. Sebenarnya film Miss Bala tahun 2019 ini diadaptasi dari film Miss Bala tahun 2011 dengan alur cerita yang hampir mirip. Namun yang tahun 2019 ini telah mendapat upgradean dari sisi alur cerita maupun aktor-aktornya. Film Miss Bala menceritakan seorang perempuan yang terjebak dalam sebuah lingkaran kriminal kartel Meksiko. Dan untuk penjelasan tambahan nanti gue buat di akhir video. Tanpa berlama-lama lagi, yuk masuk ke dalam alur ceritanya. Tak lupa gue ingatkan selalu gunakan headset agar alur ceritanya lebih berasa. And boom, film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Gloria. Gloria adalah seorang penata rias untuk para artis di Amerika. Sederhananya, ia adalah make up artis. Setelah selesai bekerja, ia menelepon sahabatnya bernama Suzu yang berada pada negara Meksiko untuk berkunjung ke tempatnya. Tidak lama, Gloria pun sampai, karena Meksiko dengan Amerika adalah negara yang berseberangan. Nampak Gloria sangat senang bertemu dengan Suzu. Kita juga diperkenalkan dengan anak kecil yang ganteng sama seperti pada masa kecil gue bernama Chava. Sekedar informasi, Chava adalah adik dari Suzu. Setelah banyak mengobrol, ternyata Suzu ingin mendaftarkan diri ikut dalam kontes Miss California. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Talk to my friend like that. Okay, Suzu, ya, vamos. Setelah selesai mendaftar, malam harinya Gloria mulai meng-make up Suzu agar terlihat lebih cantik gitu boy. Karena basic dari Gloria adalah seorang perias profesional dan hasil riasan Gloria membuat Suzu terkejut. Dalam hatinya, anjim, cantik banget gue ya. Begitulah kira-kira ungkapan yang sebenarnya ia katakan untuk memuji riasan Gloria. Setelah selesai dengan riasan, mereka berdua pun lanjut ke klub malam untuk bertemu dengan seorang pria tua bernama Sip Saucedo atau Saus Tomat yang mendanai kontes Miss California. Oke, sedikit teori dari gue. Tujuan Suzu bertemu dengan Saus Tomat tidak lain untuk mempermudah ia memenangkan Miss California yang akan dilaksanakan. Lanjut, dan fakta barunya ternyata Saus Tomat ini adalah seorang polisi yang memiliki birahi yang tinggi terhadap perempuan-perempuan muda. Karena merasa sedikit dilecehkan oleh Saus Tomat, Gloria ke kamar mandi untuk walau gak ada hubungannya sih. Saat Gloria telah mempersiapkan toilet untuk pup, tiba-tiba penyusup pun datang ke klub tersebut dan membuat Gloria ketakutan. Bam, Gloria pun tertangkap dan diserahkan kepada pimpinan geng bernama Lino. You wanna stay alive? Tapi baiknya Lino menyuruh Gloria untuk keluar dari klub tersebut dengan waktu tidak lebih dari 10 detik. Gloria terus memanggil Suzu namun tidak mendapatkan jawaban. Tidak lama setelah itu kekacauan pun terjadi yang membuat seluruh isi orang di dalam klub berhamburan keluar. Tujuan geng Lino datang ke tempat tersebut untuk mencari Saus Tomat dan membunuhnya. Tidak lama setelah kerusuhan terjadi, para polisi pun datang untuk mengamankan lokasi kejadian. Gloria yang kehilangan Suzu terus mencari dan menghubunginya, namun semua hasil yang dilakukan Gloria nihil. Sampai ia tertidur di sebuah kafe yang tidak jauh dari klub tersebut. Setelah bangun, Gloria menelpon Chava untuk menanyakan Suzu, namun Chava mengatakan jika Suzu belum pulang ke rumah. Melihat ada seorang polisi yang ada di depan kafe, Gloria langsung meminta bantuan kepadanya untuk mencari Suzu. Setelah di mobil, terlihat gelagat aneh dari petugas kepolisian tersebut. Sampai pada akhirnya mereka berhenti di sebuah hotel. Polisi tersebut keluar namun Gloria tetap tinggal. Tidak lama setelah itu anak buah dari Lino menculik Gloria. Karena Gloria telah mengetahui bentuk wajah dari Lino, mereka takut jika Gloria terus bebas akan melaporkan mereka semua kepada DEA. Gloria pun langsung dibawa ke rumahnya Lino yang diantar oleh Pollo dan bertemu dengan Rosita. He's inside. Saat sudah di ruangan Lino, Gloria nampak sangat ketakutan. Lino mengambil HP dan identitas Gloria dan sedikit berbincang-bincang. Setelah selesai dengan perkenalan, Why are you here? I just came to visit my friend.
I'm gonna keep these for a while. Gloria diajak Lino ke sebuah tempat, namun di sini Gloria harus menyetir mobil sendiri dengan dituntun oleh Lino. Setelah sampai, Gloria disuruh memarkirkan mobil di sebuah tempat, lalu mereka ke atas bukit untuk sebuah pertunjukan. Tidak lama setelah itu, mobil yang tadinya dikendarai oleh Gloria ternyata berisi bom yang diledakkan oleh Lino dari kejauhan. Gun! Radio! Check this out, Chula. Melihat hal tersebut, Gloria sangat terkejut dan semakin ketakutan. Sekedar informasi tambahan, Lino ini adalah kartel dari Meksiko yang menjual obat-obatan terlarang, pengelolaan prostitusi, dan bisnis gelap lainnya. Dan Lino adalah kartel paling berkuasa pada negara Meksiko. Lino mengantar Gloria untuk mendaftar ikut dalam kontes Miss California. Dengan cara tersebut, Gloria bisa bertemu dengan Zuzu. Karena kita tahu sebelumnya, Zuzu telah mendaftarkan menjadi Miss California. Lino memberi alat komunikasi kepada Gloria agar bisa memantau dan mengarahkan Gloria. Di sini, Poyo terus mengawasi Gloria agar dia tidak bisa kabur. ¿Viste a mi amiga Suzu? No, I'm sorry. Namun saat berada di kamar mandi, Gloria melihat ada sebuah jendela yang terbuka. Ia memutuskan untuk kabur dari jendela tersebut. Saat di jalan, Gloria bertemu dengan seorang pria Amerika, namun yang terjadi Gloria malah ditangkap. Pada saat interogasi, pria bernama Brian ini adalah seorang petugas DEA yang telah lama mengincar Lino. Fakta barunya, di awal kita melihat Lino meledakkan sebuah mobil yang dikendarai oleh Gloria. Ternyata gedung yang di dekat mobil tersebut adalah kantor DEA yang menyebabkan 3 orang rekan dari Brian meninggoy di tempat kejadian. Dan tuduhan tersebut ditujukan kepada Gloria karena Gloria tampak keluar dari mobil sebelum ledakan itu terjadi. Jika Gloria ingin bebas dari tuduhan tersebut, maka dia harus membantu Brian untuk menangkap Lino. Gloria pun ditugaskan Brian untuk membawa chip yang akan dimasukkan ke dalam HP Lino, di mana chip tersebut digunakan untuk mendeteksi keberadaan Lino dan memantau setiap gerak-geriknya. If we don't hear from you, I'll feed you to the US prison system. Gloria pun setuju membantu Brian, lalu Gloria kembali ke rumah Zuzu untuk bertemu dengan Chava. Gloria mengarahkan Chava untuk meninggalkan rumah tersebut. Saat ingin keluar, ternyata Lino telah menunggu Gloria di ruang tamu dan menanyakan kenapa Gloria kabur dan tidak mau mendengarkan perkataan Lino. Is that your son? No, it's my godson. ¿Traes celular? Lalu Gloria disuruh Lino untuk kembali ke kamarnya. Kesempatan ini digunakan Gloria untuk memindahkan chip ke dalam BH-nya. Tidak lama setelah itu, Lino menyusul ke dalam kamar Gloria. Dan kita bisa melihat gelagat seorang lelaki sejati, karena jika lelaki normal tentunya kalau sudah berduaan di kamar dengan wanita, ya ingin ahoy gitu ya kan. Please don't hurt the kid. I'll do whatever you Now take off your clothes. Saat sudah hampir terrealisasi rencana dari Lino, tiba-tiba si bangke Poyo datang dan mengganggu atraksi yang indah. Poyo melaporkan jika salah satu rekan mereka nyawanya tak tertolong. Pagi harinya, Lino menempelkan uang ke tubuh Gloria. Ini adalah tugas pertama dari Lino untuk membantu dalam bisnis kartel ke San Diego. Gloria pun mulai untuk berangkat menjalankan tugas. Nampak raut wajah sangat ketakutan karena di tengah perjalanan ada razia oleh para petugas kepolisian. Namun, Gloria berhasil meloloskan diri. Tidak lama setelah itu, Gloria pun tiba di lokasi tujuan dan bertemu dengan pria yang sangat tampan bernama Jimmy. Where's the rest? under the car. Nah, uang dan narkoboy tadi ditukarkan Lino untuk mendapatkan senjata dari Jimmy. Said the DEA has a mole. Saat perjalanan pulang, Gloria mendapatkan telepon dari Brian. Dengan polosnya, Gloria mengatakan jika ia disuruh untuk mengambil senjata dan akan bertemu dengan Lino di sebuah tempat adu banteng. Di sini, Brian mengarahkan Gloria untuk ke sebuah pintu berwarna kuning jika kekacauan telah terjadi, di mana pintu tersebut akan mengeluarkan Gloria dan dapat membebaskannya dari Lino.
Lalu Brian dan timnya mulai mengepung lokasi tersebut. Sniper telah siap untuk menembak Lino. And bam, Lino pun berhasil menghindar dan terjadilah kekacauan yang membuat suasana menjadi tak terkendali. Saat Gloria berlari ke pintu sesuai arahan dari Brian, ternyata pintu tersebut terkunci dan itu hanya tipuan dari Brian agar Gloria benar-benar mau bekerja sama dengan dirinya. Lino yang melihat Gloria terjebak berusaha untuk menyelamatkannya, yang membuat Lino harus tertembak di bagian kaki oleh Brian. Melihat Lino yang sudah tidak bisa berjalan, Gloria mulai membantu Lino. Mereka pun berhasil kabur dari kepungan para petugas. Setelah sampai di sebuah tempat, Payo menyalahkan Gloria atas kejadian tersebut. Namun Lino malah memarahi Payo kembali. Yaps, mungkin Lino di sini sudah mulai jatuh cinta kepada Gloria. Mungkin ya. Dan polosnya lagi Gloria mengaku jika dia yang memberikan informasi kepada DEA. Mendengar hal itu, Lino malah kembali memarahi Payo. Kalau udah jatuh cinta mah begitu, cok. Semua mah diperjuangkan untuk seseorang gitu, anjay. Di dalam villa, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Isabel. Isabel ini semacam budak untuk mereka, entah itu untuk pemuas hasrat dan juga memasak untuk para anggota Lino. They own me. Cannot trust anything. Payo dan Lino datang untuk mengambil HP yang sedang mereka pakai karena jika tidak itu sangat berbahaya untuk keamanan mereka. Karena sudah menyelesaikan tugasnya, Payo mengajak Isabel untuk mengasah pedang dan hanya tersisa Gloria sendiri memasak pada dapur tersebut. Gloria kembali memiliki ide untuk membuat api agar kekacauan terjadi sehingga dirinya dapat mengambil kartu yang ada pada ponsel sitaan Payo. Dan kembali Payo menjadi kambing hitam karena mengajak Isabel enak-enak meninggalkan Gloria seorang diri untuk masak. Pagi harinya, Lino mengajak Gloria untuk belajar menggunakan senjata api, tapi Gloria malah ketakutan karena ia berpikir akan dieksekusi oleh Lino. Dengan lembutnya, Lino mengajar Gloria menggunakan senjata api. Here's your safety. Thumb down. Safety off. Here. Setelah selesai latihan, Lino mengajak Gloria ke sebuah tempat seperti perkampungan tapi versi Eropa. Nampak Gloria dan Lino sangat menikmati hari tersebut. I was about 6 or 7. I wanted to come back so bad. Setelah kembali, ternyata Payo menginformasikan kepada Lino jika ada seorang yang berupaya untuk berkhianat dalam grup mereka, yaitu Isabel. Mendengar hal tersebut, Lino sebagai ketua dari gangster pun tidak memberikan ampun walaupun Gloria memohon agar tidak mengeksekusi Isabel. Malam harinya, nampak Gloria sangat sedih atas kejadian yang ia lihat. Lino menjelaskan, terkadang kita harus mengikhlaskan orang yang disayang untuk bertahan hidup. Pagi pun tiba, Lino mengajak Gloria bertemu dengan Rosita untuk mencari gaun terbaik dipakai pada saat acara Miss California. Sempat Gloria menolak karena dia hanya dimanfaatkan oleh Lino, setelah itu nasibnya akan sama seperti Isabel. Di tengah kemarahan Gloria, Lino memberikan sebuah video yang memperlihatkan jika Suzu telah menjadi lontai. Lino mengatakan jika itu adalah ulah saus tomat. Melihat hal tersebut tentunya membuat Gloria marah dan sedih karena sahabatnya telah dipaksa untuk bekerja yang tidak layak. Lino pun meminta Gloria untuk menjalankan misi membunuh saus tomat. Dengan Gloria dipastikan menjadi pemenang kontes Miss California karena Lino telah menyogok para juri. Rumornya pemenang Miss California selalu diundang untuk ikut dalam pesta oleh saus tomat dan ia akan meniduri pemenang Miss California, dan kesempatan itu diambil untuk memodalkan saus tomat. Misi pun dimulai, semua rencana dan peralatan telah dipersiapkan sedemikian rupa. I need you to listen carefully. About the judges. Everyone works for us now. Act surprised.
Setelah Gloria memenangkan kontes tersebut, Lino memberikan chip yang dipasangkan pada telinga Gloria untuk mengontrol dan mengarahkan Gloria. I will guide you through this device. Gloria pun tiba di pesta saus tomat menggunakan gaun merah yang sangat menawan. Tidak lama setelah itu, Gloria pun bertemu dengan saus tomat dan mulai menggodanya. Saat sedang menunggu saus tomat, ternyata Gloria bertemu dengan Zuzu yang ada pada pesta tersebut. Yang mengejutkan di sini, ternyata Zuzu diberikan tato yang sama persis berada pada bahu Lino dan tangan Isabel. Jadi, mungkin gue jelasin dikit agar kalian dapat pencerahan. Sebenarnya yang menculik Zuzu bukanlah saus tomat, melainkan Lino. Dan Lino membuat Zuzu seolah-olah diculik oleh saus tomat, lalu mengada-ngada cerita dan membuat drama agar Gloria dapat mempercayainya serta memberikan bukti video memperkuat drama yang dibuat oleh Lino agar Gloria dapat semakin yakin dengan perkataan Lino dan mau untuk bekerja sama membodarkan saus tomat. Jadi Gloria ini hanya sebagai alat yang digunakan oleh Lino karena saus tomat berdua di kamar bersama Gloria, maka mempermudah Lino untuk memodarkannya. Lanjut, Gloria pun masuk ke dalam kamarnya saus tomat. Perlahan-lahan kakek mesum mulai menjelajahi tubuh Gloria dan menyuruhnya melepaskan baju. Tapi Gloria memberitahu menggunakan tulisan jika Lino ingin membunuhnya. Seketika saus tomat pun bersiap bersama anak buahnya untuk kabur dari tempat tersebut. Dan kembali terjadi kekacauan yang membuat keriuhan seisi pesta. Poyo yang tertembak meminta pertolongan kepada Gloria. Namun permintaan itu tidak direspon oleh Gloria, malah ia mengambil senjata Poyo untuk ikut meramaikan film. Pertemuan pun terjadi antara Lino, Gloria, Zuzu, dan saus tomat yang sedang menyandra Zuzu. Gloria pun menembak kaki saus tomat agar Zuzu bisa lepas. Dengan cepat, Lino menghampiri saus tomat dan mengeksekusinya. Gloria yang telah mengetahui kebohongan Lino, ia pun menembak Lino karena Lino juga hampir menembak dirinya dan membuat Lino mendapatkan 3 tembakan dari Gloria. You knew where she was all along. I did what I had to do. Chola. Both eyes open. Setelah kejadian tersebut, Gloria dan Zuzu ditangkap. Pada saat interogasi, tiba-tiba Jimmy yang datang ke tempat tersebut dan ia adalah salah satu petugas badan intelijen kepolisian yang pastinya membuat kalian bertanya-tanya, termasuk gua gitu cowok. Dan Jimmy mengatakan ia ingin Gloria bergabung bersama timnya. Gloria pun setuju asalkan dia dibebaskan dari seluruh tuntutan yang ada dan melepaskan Zuzu dari penjara. Film ini ditutup dengan Jimmy mengantarkan Zuzu untuk bertemu dengan Chava dan Jimmy memberikan senyuman manja kepada Gloria. Selesai. Oke, kalian pasti penasaran tentang kenapa Jimmy tiba-tiba bisa menjadi petugas intelijen kepolisian. Walaupun dalam filmnya tidak dijelaskan, tapi ini adalah sedikit teori dari gua. Kita tahu jika Lino adalah seorang kartel yang sangat berkuasa pada kota Meksiko. Maka dari itu, ia pun harus bekerja sama dengan pihak kepolisian termasuk Jimmy untuk melancarkan setiap bisnisnya. Dan kenapa Jimmy mau bekerja sama dengan Lino? Karena keuntungan yang didapat dari Lino itu sangatlah besar dari cuan sebagai intelijen kepolisian. Dan kenapa Lino sangat memusuhi Saucedo atau saus tomat? Karena Saucedo adalah saingan bisnisnya dan jika ia tidak memusnahkan saus tomat, maka bisnis dari Lino akan terancam. Dan untuk fakta barunya, film ini akan ada lanjutan, maka dari itu banyak scene yang mungkin membuat kalian bertanya-tanya dan tidak ada kejelasan. Karena produser film ingin kita penasaran dan menonton dari kelanjutan film Miss Bala yang kedua. Mungkin dari kalian ingin membuat teori konspirasi dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Segenap tim redaksi yang bertugas, saya pamit undur diri. See you the next video. Bye.